Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fauziah Putri dari kelas KSAP 21B jurusan akuntansi. Nah, di sini saya memiliki tugas untuk mewawancarai beberapa narasumber dengan tema demokrasi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan pertama, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai demokrasi di Indonesia saat ini? Oh ya, berkenaan dengan demokrasi yang sekarang ada atau berlangsung di Indonesia, sebetulnya demokrasi itu sendiri dari zamannya para pendiri bangsa ini sudah berjalan dengan begitu baiknya. Apalagi di Indonesia ada beberapa macam demokrasi atau bentuk demokrasi seperti demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer. Juga yang paling utama adalah demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Artinya rakyat diberikan kebebasan untuk artinya ikut menentukan urusan hukum ataupun politik yang ada di negara ini dengan catatan secara langsung ataupun terpimpin, intinya diwakilkan oleh legislatif, ya, seperti itu. Tetapi hal itu juga memang ada beberapa kendala mungkin yang dihadapi baik dari masyarakatnya itu sendiri ataupun dari para pemimpinnya juga. Itu mungkin. Jadi apakah demokrasi di Indonesia saat ini itu berjalan dengan baik atau tidak menurut perundang-undangan dan konstitusi yang ada saat ini? Ada baiknya, ada buruknya juga. Dalam artian ada beberapa hal yang berjalan dengan baik. Yang namanya suatu negara pasti ada baiknya, ada buruknya gitu kan. Nah, tetapi kita selaku warga Indonesia ya semestinya bisa menjaga kedaulatan rakyat dan juga bisa menjaga berlangsungnya demokrasi tersebut di Indonesia supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk di Indonesia berkenaan dengan pelaksanaan demokrasi. Dari segi buruknya, apa nih yang menjadi hambatan pemerintah dalam berlangsungnya demokrasi saat ini? Nah, untuk hambatan dari keberlangsungan demokrasi tersebut itu ada beberapa hal sebetulnya. Pertama dari rakyatnya sendiri, yang kedua dari para pemimpinnya juga itu sama ya. Jadi sisi manusiawinya terkadang atau human error-nya terkadang. Ada yang masyarakat yang memang mengerti dan paham terhadap demokrasi, ada juga yang memaksakan kehendaknya dan juga demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya dengan cara anarkis ataupun dengan cara yang arogan. Nah, itu kan tidak diperbolehkan dalam perundang-undangan. Kita boleh menyampaikan aspirasi kepada para pemimpin kita atau bisa juga komplain lah, kata kasarnya komplain kepada pemerintah, tetapi dengan cara-cara yang baik dan bijak. Dalam artian kalau masyarakatnya bisa menyampaikan aspirasi dengan bijak, sehingga demokrasi itu berlangsung dengan baik. Nah, di sini di Indonesia sendiri ada baiknya, ada buruknya, itu tergantung dari masyarakat dan rakyatnya sendiri, juga bagaimana cara pemimpin menerima aspirasi dari masyarakat atau rakyat. Baik, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, jadi kalau melihat dari isu saat ini, nah, bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai pernyataan Jokowi atas wacana penundaan pemilihan umum serentak yang dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024? Nah, untuk pesta demokrasi ya, itu disebut dengan pesta demokrasi. Sebetulnya pemerintah di sini sudah mengambil mungkin keputusan yang menurut mereka itu sudah sesuai dengan perundang-undangan, tetapi ada kalanya penerimaan dari masyarakat dan rakyat juga ada yang tidak sesuai mungkin. Nah, disinilah perlunya masyarakat atau rakyat menyampaikan aspirasi atau keberatannya itu dengan cara-cara yang bijak. Dan untuk sekarang sebetulnya baik dari sisi pemerintah ataupun dari sisi rakyatnya sendiri, mereka mempunyai pendapatnya masing-masing. Nah, di dalam bentuk pelaksanaan demokrasi, pendapat mereka yang berbeda-beda itu disatukan, dijadikan solusi yang tepat sehingga tercapailah demokrasi Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat.
Sebetulnya di sini kita tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan rakyat juga. Artinya rakyat dan pemerintah mempunyai pendapat masing-masing, yang mana dengan adanya bentuk demokrasi itu bisa dijadikan ajang untuk musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga keberlangsungan demokrasi dan kedaulatan rakyat itu berjalan dengan baik. Bagaimana sih demokrasi di Indonesia saat ini? Demokrasi itu adalah kan sistem pemerintahan dari yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu demokrasi yang ada di Indonesia ini adalah suatu sejarah ya, yang merupakan perkembangan negara Indonesia yang tercatat di dunia, di mana demokrasi di Indonesia ini mulai dari pengertian dan konsep demokrasi menurut para tokoh dan founding father itu diawali dari kemerdekaan Indonesia yang dicetuskan oleh Bung Karno dan Hatta. Jadi demokrasi, sekali lagi saya katakan, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa sih yang menjadi hambatan pemerintah dalam berlangsungnya demokrasi di Indonesia saat ini? Mungkin yang pertama adalah tingkat pendidikan yang masih kurang dalam pemahaman kedisiplinan tentang bermasyarakat dan dalam bermusyawarah. Kedua, rendahnya tingkat kesadaran akan hukum. Jadi warga masyarakat mungkin terhadap hukum yang berlaku di Indonesia ini mungkin masih kurang pemahamannya. Tidak menutup kemungkinan bahkan di level para pejabat juga mungkin rendah terhadap hukum tersebut, ataupun bahkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang selanjutnya ketiga adalah besarnya kesenjangan sosial di Indonesia ini, yang kaya-kaya yang miskin. Jadi yang menimbulkan ini tingkat kesejahteraan masyarakat ini relatif berbeda-beda, ada rendah, ada yang tinggi, mungkin seperti itu. Jadi yang terakhir nih, bagaimana sih demokrasi di Indonesia saat ini tuh berjalan dengan baik atau tidak menurut perundang-undangan yang ada saat ini? Menurut perundang-undangan yang ada mungkin demokrasi saat ini berjalan dengan baik, di Indonesia cukup baik. Animo masyarakat terhadap demokrasi ini bisa dibilang baik, walaupun mungkin misalnya ada keresahan, ada demo-demo mahasiswa ataupun masyarakat seperti itu, tapi tetap menurut, karena Indonesia ini kelihatan aman, berarti demokrasi ini juga baik-baik saja gitu. Terhadap pemilihan suatu pemimpin juga respon masyarakat dilihat dari hasil pemilu itu cukup baik, memberikan suara cukup baik, banyak yang tidak golput hasilnya. Jadi terakhir mungkin demokrasi yang berjalan di Indonesia ini alhamdulillah baik-baik aja. Mungkin sekian, terima kasih jawabannya.